serta adik-adik semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih atas waktu untuk berbagi kepada Anda semua, khususnya dari keluarga besar Ubarama Budi Center yang memberi kesempatan kepada saya pada malam hari ini. Seperti yang telah saya infokan, dan malam hari ini kita akan berbagi satu hal penting yang akan menjadi satu perekat dalam segala kondisi untuk mewujudkan kebahagiaan. Ada pepatah dari para bijaksana, dari orang-orang bijaksana yang mengatakan bahwa sabar jika tidak ingin bubar. Sabar jika tidak ingin bubar. Kalimat bijak ini memiliki makna yang sangat dalam untuk segala kondisi, baik itu kita dengan para sahabat. Jika kita tidak sabar, hubungan persahabatan akan bubar. Dengan pasangan hidup, Anda yang memiliki pasangan hidup, jika Anda tidak sabar menghadapi segala hal dalam komunikasi, menjalani kehidupan bagi pasangan dalam berumah tangga, juga bisa bubar. Dalam hal hubungan anak dan orang tua, atau sebaliknya juga demikian. Jika dalam berinteraksi dan komunikasi yang kadang-kadang anak mengesalkan, menjengkelkan, jika tidak sabar, juga akan bubar hubungan anak dengan orang tua. Demikian dengan pekerjaan yang sudah menguras begitu banyak energi dan melelahkan. Jika tidak sabar, juga akan bubar. Bahkan hal ini pun mendapat perhatian khusus oleh Buddha. Di hadapan 1250 biku, Buddha memuji tentang kata-kata sabar ini. Buddha mengatakan bahwa kesabaran ini merupakan praktek tapa tertinggi. Pujian ini atau kata-kata yang disampaikan Buddha ini mendorong kita untuk betul-betul memahami kata sabar. Maka malam hari ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai hidup sabar, batin damai. Hidup sabar, batin damai. Kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama mengenai sabar itu sendiri. Kedua, mengapa kita sabar, harus sabar. Yang ketiga, bagaimana untuk menjadi sabar. Yang keempat, manfaat-manfaat apa yang kita dapatkan dalam praktek-praktek kesabaran ini, yang mana Buddha sendiri memuji bahwa kesabaran ini merupakan praktek tapa tertinggi. Sabar adalah ketahanan atau tahan terhadap segala kondisi. Artinya sabar ini adalah batin yang seimbang. Di mana batin yang seimbang ini? Ketika menghadapi penderitaan, tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan,
tidak ada kekecewaan. Ketika menghadapi hal yang membahagiakan, tidak serakah. Jadi batin yang seimbang, yaitu batin yang tidak marah ketika menghadapi penderitaan, tidak serakah ketika menghadapi kebahagiaan. Ini adalah batin yang tahan menghadapi segala kondisi, atau yang disebut sebagai sabar. Apakah kita bisa memiliki ini semua? Bisa. Ketahanan dalam hal menghadapi kondisi inilah yang menjadi perekat untuk menciptakan segala bentuk kebahagiaan, berkah, kesuksesan, keselamatan. Mengapa? Karena dengan memiliki kesabaran, batin kita damai. Batin yang damai, Buddha katakan bahwa batin yang damai ini adalah batin yang tahan, memiliki ketahanan. Batin yang memiliki ketahanan dalam hal menghadapi seperti dingin. Nah, ini Buddha tegaskan kepada para biku di dalam khotbah kesabaran. Para biku, seseorang yang memiliki ketahanan terhadap dingin dan panas, lapar dan haus, hinaan, dan juga kata-kata kasar, kontak dengan nyamuk, sengatan matahari, dan perasaan-perasaan menyakitkan yang muncul dari jasmani. Sudah katakan, ini adalah sabar. Inilah sabar. Nah, ketika kita memiliki kondisi-kondisi ini, yang artinya bahwa ini adalah kesabaran, ini merupakan kualitas batin yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan. Dan Anda bisa merasakan hal seperti ini, tidak perlu menunggu nanti. Sekarang juga Anda bisa merasakan. Anda semua yang saat ini sedang duduk, sudah berapa lama tadi duduk ini, Pak? Ya, setengah jam duduk. Yang di awal tubuhnya nyaman, tubuhnya enak. Ketika duduk pertama kali merasakan kenyamanan itu, muncul nyaman, muncul semangat untuk mendengarkan dhamma, muncul keinginan yang kuat untuk bertahan mendengarkan dhamma. Namun mula-mula mulai muncul rasa gelisah. Gelisahnya ini sebenarnya karena Anda mengalami yang namanya duka, bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan. Kursinya mulai terasa panas, punggungnya mulai terasa pegal, mulai batin gelisah. Ingat hal-hal yang menyenangkan di luar. Aduh, tadi enak sekali kalau begini saja, kalau begini begitu. Mulai batin tidak ada di sini. Ini batin yang tidak damai, yang tidak memiliki kualitas kedamaian, batin yang tidak tenang. Anda bisa mulai melatih ketahanan batin atau kesabaran atau keseimbangan batin ini. Ketika muncul kontak tubuh dengan ketidaknyamanan rasa sakit misalnya, mulai Anda untuk memperhatikan ini.
ada sakit atau pegal muncul. Tahu dulu, tahu. Karena tahu ini duka, tahu duka itu harus dipahami, tidak bisa dihindari, harus dihadapi dengan cara memahami. Ada pegal, ada kegelisahan muncul, batin gelisah, tahu dulu. Setelah itu, nah, munculkan kemudian keinginan meninggalkan sebab yang menjadikan gelisah. Yang menjadikan gelisah sebenarnya bukan karena tubuhnya terasa pegal, duduk terasa panas, kaki mulai pegal-pegal, bukan itu. Karena Anda duduk yang kemarin, tadi pagi, itu pegalnya tetap ada. Mau duduk nanti kemudian, pegalnya sama tidak? Anda duduk makan lama, pegal tidak? Pegalnya sama tidak? Anda duduk bekerja, pegalnya sama tidak? Anda waktu kecil merasakan pegal juga tidak? Sama, tidak beda. Artinya bahwa dia memang ada sebelum Anda duduk di sini. Pegal itu muncul bukan karena Anda duduk mendengarkan dhamma. Maka keinginan untuk menolak pegal inilah yang membuat batin tidak damai, membuat batin tidak tahan. Keinginan untuk menolak perasaan pegalnya ini loh, keinginan untuk menghindari, keinginan untuk menghindar dan mencari yang lain lagi. Ini yang membuat batin tidak damai, batin tidak tenang. Tetapi ketika batin itu damai, batin itu tenang, dengan keyakinan Anda ingin mendengarkan dhamma, batin Anda tenang, batin Anda damai, Anda akan tahu dengan jelas apapun yang terjadi pada lingkungan Anda, bahkan pada badan dan batin Anda sendiri. Mulai punggungnya terasa pegal, ada pegal muncul. Mulai batin menolak, ada penolakan muncul, ada kegelisahan muncul. Nah, tahu bahwa yang namanya duka tidak bisa dihindari, disuruh pergi, nggak bisa, memang udah dari sononya, nggak bisa dihindari. Ya tadi saya katakan, rasa pegal Anda ini tadi, ini adalah rasa pegal yang sama dengan ketika Anda masih kecil. Pun sama nanti dengan pegal ketika Anda sudah tua. Yang masih muda sekarang, yang sekarang sudah menginjak tua, yang sudah kakek dan nenek-nenek. Sama pegalnya, tidak beda. Nah, maka mengapa kita harus sabar, memiliki ketahanan, memiliki keseimbangan agar batin kita damai menghadapi segala kondisi. Ada rasa ada kontak sakit pun kita tahan di sana. Apalagi mendengar, aduh, ini Bante ngomongin saya ini. Nah, ini Bante mau ngomongin saya ini pasti. Nah, ketika batin damai, gitu, tahu bahwa memang damai ini untuk saya. Jadi kalau ini ngena ke saya ya benar, gitu. Damai ini memang untuk saya. Ya betul, batin saya sedang gelisah. Ya betul, batin saya sedang tidak enak. Ini dikarenakan rasa pegal. Betul, ini Bante ngomong. Betul. Nah, ketika Anda tahan mendengar apa yang saya sampaikan, nah, tidak menjadi persoalan. Tetapi ketika tidak tahan, nah, Bante mulai menyindir-nyindir saya ini. Anda semakin gelisah karena Anda menolak kondisi ini. Ini persoalan baru lagi yang ditambahkan lagi di dalam batin. Semakin menolak, semakin menderita. Tetapi ketika batin Anda tahan untuk menerima, oh,
Ini dhamma tentang kesabaran. Oh, ini menjelaskan mengapa kita perlu sabar. Oh, kita harus damai. Ini yang kenapa kita harus damai. Ketika kita memahami bahwa ini untuk kita, dan kita mendengar dengan batin yang tahan, dengan batin yang seimbang tadi, dengan batin yang seimbang, maka batin kita damai-damai saja. Ketahanan, kesabaran itu akan ada, sehingga tidak akan ada persoalan. Ketika sekarang ini Anda duduk lalu muncul rasa pegal, tidak menjadi satu kegelisahan ketika Anda duduk lalu terasa semakin lama kok panas, ya udaranya kurang, geser dikit biar ada udara. Kok pegal, dirilekkan dikit. Dan tidak akan menjadi persoalan. Demikian juga dengan berbagai macam kehidupan. Ketika Anda dengan pasangan Anda menghadapi pasangan Anda yang kemudian tidak seperti yang biasanya, karena mungkin punya ketidakterampilannya sedang muncul, ketidakbahagiaannya sedang muncul, sehingga memiliki perilaku yang tidak menyenangkan. Tetapi ketika Anda damai, Anda bisa melihat kenapa dia berubah. Kenapa pasangan saya kok menjadi begini? Ada sesuatu ini pasti. Tetapi ketika batin itu tidak damai, batin tidak tahan, akan menjadi sebuah pertengkaran di situ. Ya tidak? Akan terjadi sebuah pertengkaran. Tetapi ketika tidak, batin damai, akan didengarkan dulu lalu ditanya, kamu kenapa sih kok begini? Demikian menghadapi anak. Anak yang begitu melelahkan, begitu aktifnya dia, begitu ramainya dia. Tetapi ketika batin itu damai lalu paham, oh ini anak. Nah, ini kebenaran pertama itu memahami, oh ini anak-anak. Anak saya ini aktif. Ya memang melelahkan, tapi menyenangkan. Nah coba kalau anaknya diem, terus ngeces, apa nggak repot? Ini yang menyedihkan. Ketika anak-anak orang, ya namanya anak-anak, kok mau tahu ini dan itu, namanya anak-anak belum tahu dan dia ingin tahu, berarti anak ini cerdas. Ketika kita mampu dengan batin yang damai, melihat segala sesuatu secara objektif, tidak terjadi persoalan. Tidak terjadi persoalan. Dengan pekerjaan di mana kita sudah menguras begitu banyak tenaga dan sebagainya, kok ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika batin damai, kita bisa melihat dengan objektif. Ketika batin tenang, kita bisa tahan dari kemarahan. Ketika batin tenang, kita bisa tahan dari hal untuk menyalahkan. Maka tadi bertemu dengan batin yang seimbang, ketika menderita tidak marah. Ketika kita mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, akan menjadi satu kajian tersendiri bagi kita. Apa yang kurang, apa yang salah, tidak menyalahkan, tidak timbul kemarahan, justru akan mengoreksi apa yang menyebabkan tidak sesuai dengan harapan. Akankah pengetahuan saya yang masih kurang sehingga keterampilan tidak cukup, atau SDM-nya yang perlu diberikan pengetahuan supaya memiliki keterampilan yang cukup, atau dalam hal perencanaan ada yang keliru, yang mana kita perlu sharing lagi dengan orang-orang yang paham merencanakan apa yang menjadi bidang kita, sehingga batin kita akan tetap tenang, tidak terganggu. Maka dalam kehidupan sehari-hari, apalagi saya berada di lingkungan keluarga yang secara kesukuan adalah Jawa, itu selalu diberikan satu pesan mantra, yaitu kata-kata sabar ini menjadi mantra yang cukup ampuh.
ketika jalan dengan cepat-cepat, dibilang sabar, nanti juga sampai. Maksudnya supaya tidak tergesa-gesa. Ketika makan, piringnya bunyi dengan sendok berkomunikasi, tang teng tang teng, bilang makan tuh sing tenang, sabar, jangan buru-buru selesai. Ketika menginginkan sesuatu dan tidak dicapai, nangis ketika itu. Juga mantranya keluar, sabar, nanti sudah waktunya dapat. Ini mantra, kalau dari keluarga saya ini mantra yang memang sudah ditanamkan sejak kecil. Tapi saya memahaminya justru baru-baru ketika betul-betul mempelajari Dhamma. Bahkan melihat sendiri, Buddha memuji akan kata-kata sabar ini yang mana merupakan praktek tapa tertinggi. Nah, mengapa kita perlu sabar? Ketika orang tidak sabar akan sulit mendapatkan kesuksesan. Karena pasti semua bisa bubar kalau tidak sabar. Semua bisa bubar. Hal-hal yang direncanakan semula sangat tertata sekali, hanya gara-gara satu kekeliruan, lalu muncul kemarahan, muncul kebencian. Yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam lingkungan itu, maka menjadi tidak sesuai apa yang ingin dicapai. Bubar. Dalam hubungan rumah tangga, orang tua dan anak, dalam sebuah persahabatan, dalam sebuah komunitas spiritual pun, ketika tidak memiliki kesabaran, bubar. Maka di sini, mengapa kita perlu sabar? Karena batin kita perlu damai menghadapi segala kondisi. Kita perlu damai menghadapi segala kondisi. Nah, lalu bagaimana untuk menjadi sabar? Ini yang penting sekali. Apakah juga semua orang memiliki kualitas ini? Ya. Setiap orang memiliki kualitas kesabaran. Tetapi prosentasinya berbeda-beda. Ada orang-orang yang ketika digigit nyamuk atau digigit semut, dia tidak langsung terhentak kaget dan marah. Tapi begitu ada gigitan, dia melihat, oh ada semut, oh ada nyamuk. Secara refleks kemudian membela diri. Nah, selesai. Tetapi ada orang-orang yang begitu ada sengatan saja, kemarahannya muncul, niatan jahatnya muncul, langsung pukul tanpa melihat itu nyamuk, semut atau apa, tidak lagi. Prosentasinya berbeda. Ada orang-orang yang memang ketika mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan, dia masih bisa diam meski menahan. Tunggu saja, saya ini masih sabar. Ingat, ini bukan sabar, ini namanya menahan emosi, menahan kemarahan. Sabar itu kan damai, batinnya seimbang. Ini nggak seimbang, dia menahan sebelah pihak. Tunggu, saya masih sabar. Coba bentar lagi, ngomong terus. Nah, mulai marahnya muncul. Ketika hal ini terjadi, awal kali menahan itu ya ada keseimbangannya, tidak ada marahnya muncul. Tapi ketika menahan, ini mulai muncul ketegangan dan kemarahan yang ditahan. Ini sudah bukan kesabaran lagi. Prosentase kesabaran masing-masing orang berbeda-beda. Tergantung dari apa? Kualitas batinnya.
Kualitas batin ini didapat dari mana? Berlatih. Mau sabar, lalu dibawa sembahyang. Oh Buddha, beri saya kesabaran, beri saya ketenangan. Lagi sembahyang di depan altar seperti ini, anaknya teriak, "Ma, minumnya mana?" Hei, kamu tahu nggak mama lagi sembahyang? Ketidaksabarannya muncul, mau minta sabar. Beri saya ketabahan, beri saya kesabaran. Tidak bisa. Ini soal kualitas batin. Dan satu hal, kadang-kadang yang menutup kita tidak memiliki kesabaran adalah diri kita sendiri. Kita sering memblok, melekatinya, memegangnya. Ketika kita sedang muncul ketidaksabaran, diingetin, sing sabar, saya ini dari kecil ya begini. Dari dulu saya begini. Tidak perlu diingetin. Makan itu yang tenang. Saya dari dulu ya begini ini. Kamu terima ya, syukur enggak ya sudah. Nah, iya. Kita sudah mengunci batin kita sendiri untuk tidak berubah. Ingat, segala bentuk pikiran apapun ini karena terkondisi dari pencerapan batin melalui indria. Ini memiliki ciri berubah, duka, dan dia tidak bisa kita kendali, tidak bisa diatur. Saya nanti semoga bisa sabar. Kalau tidak memiliki kualitas yang cukup, tidak bisa sabar. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan kualitas-kualitas yang damai, yang tahan, yang sabar ini? Berlatih tadi. Mulai dari mana kita berlatih? Mulai dari mana kita berlatih? Ingat, ketika kita mengambil perlindungan, jalan menuju perlindungan itu sendiri yang diberikan pertama kali adalah menjaga dua pintu karma, tubuh dan ucapan. Dengan kita dibekali senjata untuk perang, yaitu moralitas, 5 moralitas. Jadi ketika kita ingin sabar, kita harus memiliki perilaku yang baik dengan cara melatih kita, melatih diri dalam moralitas. Tidak bisa tidak. Di dalam moralitas, awal kali adalah dengan menahan diri. Ada kata-kata wiramani, kalau dalam latihan kan seperti itu ya. Ada wiramani, menahan. Apa yang ditahan? Dua pintu karma kita, karena fungsi moralitas memang untuk dua pintu karma, tubuh dan ucapan. Ketika mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata kasar, hinaan, ketika itu menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata apapun ketika ketidaksabaran muncul. Maka mereka yang sabar adalah mereka yang ketika menghadapi hinaan tidak berbalik menghina. Ketika menghadapi kata-kata kasar tidak berbalik mengucapkan kata-kata kasar. Ketika didebat tidak juga mendebat. Maka kita menjaga pintu karma dulu paling tidak. Ketika mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan, untuk melatih kesabaran, untuk menjaga perilaku dalam moralitas, pertama, tahan tidak bicara apapun. Jadi cara latihan, menahan dulu.
menahan dulu, lalu tidak berbuat apapun. Karena ketika batin dalam ketidaksabaran, perilaku tubuh pasti dalam kekejaman, dalam lingkup kekejaman. Gebrak meja, jalan pun yang tadinya tidak bersuara menjadi bersuara. Dok, 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 dok. Bicara pun yang tadinya pelan bisa teriak-teriak. Maka memiliki perilaku yang baik dengan menjalankan moralitas ini adalah cara meningkatkan kualitas batin agar memiliki kesabaran, menahan dulu, tahan terhadap segala kondisi hingga batin memiliki keseimbangan. Hingga batin memiliki keseimbangan, tidak perlu menahan lagi nanti. Ketika sudah terbiasa, tidak perlu menahan ucapan, tidak perlu menahan perbuatan tubuh kita. Karena batin begitu kontak dengan objek yang tidak menyenangkan, sudah mampu berdamai. Batinnya damai. Untuk memiliki kemurnian yang lebih jauh lagi terhadap munculnya ketidakterampilan dari dua pintu karma ini yang mencirikan ketidaksabaran, maka yang kedua adalah melatih batin kita dalam meditasi. Dalam meditasi. Jadi tiga pintu karma akan terjaga dengan baik. Tubuh, ucapan, dan batin kita. Karena yang tidak tahan atau yang tahan, yang disebut seimbang atau tidak seimbang tadi adalah batin, bukan yang lain. Bukan yang lain. Batin yang seimbang. Maka batinlah yang juga harus dilatih dengan cara apa? Meditasi. Maka kesabaran ini tidak bisa diminta, atau kesabaran ini turunan. Orang tuanya sabar, anaknya menjadi sabar. Belum tentu. Belum tentu. Ya mungkin ada yang orang tuanya sabar, anaknya juga sabar, karena mencerap, melihat bagaimana cara orang tua merespon sesuatu. Ini menjadi satu pengetahuan yang menjadi satu keyakinan dan karakter dari anak tersebut, terbentuk dari lingkungan itu. Tetapi ada juga yang tidak. Bapaknya sabar, ibunya sabar, anaknya kurang ajar. Karena bapaknya sabar, ibunya sabar, malah kesempatan supaya memenuhi apa yang menjadi keinginan. Karena pasti dituruti karena orang tuanya sabar. Jadi belum tentu ketika orang tua sabar, anak sabar. Tidak. Ini soal kualitas batin. Kita hadir, kita berada dan muncul dalam satu kondisi kelahiran. Ini karena kualitas karma kita masing-masing, bukan turunan. Bukan turunan. Karena kualitas karma kita masing-masing, bukan turunan. Tapi ingat, apapun yang terjadi ini bisa dirubah. Apapun yang terkondisi ini bisa dirubah. Termasuk kondisi-kondisi kualitas batin kita itu bisa dirubah. Saya tidak bisa meditasi, Bante. Jadi jelas saya tidak bisa sabar. Itu hal yang tidak mungkin. Hanya mau mengulang-ulang terus atau tidak. Soal ketahanan dalam menghadapi kondisi batin itu perlu dilatih. Tidak bisa tidak. Awal kali duduk diam, hanya tahan 5 menit, mampu seimbangnya 5 menit, mampu damai 5 menit. Ada suara, oh ada suara. Ada gigitan nyamuk, oh ada gigitan nyamuk. Ada rasa
pegal dikit, oh ada pegal. Sudah 5 menit, ya memang kapasitasnya baru segitu, mulai gelisah, nggak fokus dengan objek, mulai gelisah, mulai protes. Ya berhenti dulu, meditasinya berhenti dulu, besok dilanjut lagi. Semakin lama semakin meningkat, ketahanan semakin kuat, ketenangan semakin kuat, keseimbangan semakin didapat, kedamaian semakin tercipta dalam batin. Mulai 5 menit ada sakit, cukup tahu ada sakit muncul, diperhatikan, dirilekkan, kembali pada objek. Mulai meningkat jadi 10 menit, mulai meningkat lagi dan meningkat lagi. Batin diajak untuk berlatih seimbang ketika melihat sesuatu. Ada rasa tidak nyaman, tetap dikondisikan tenang. Mendengar suara apapun diajak untuk seimbang juga suara-suara. Mencium sesuatu pun hanya diajak untuk seimbang, bau. Melihat sesuatu pun diajak untuk seimbang, melihat. Muncul bentuk pikiran ketika belum mampu mengidentifikasi bentuk pikiran itu apa, pun hanya diajak untuk seimbang, berpikir. Ini latihan kesabaran. Ini melatih kesabaran. Maka kenapa kesabaran dikatakan praktek tapa tertinggi? Kalau nggak sabar nggak jadi meditasi. Kalau nggak sabar nggak jadi duduk untuk meditasi. Kalau nggak sabar nggak jadi latihan. Dan Samanera ini udah berapa lama? 3 minggu. Kalau nggak sabar sudah pulang. Saya pernah ada Samanera itu ikut saya, semangatnya, keinginannya luar biasa untuk berlatih, tapi memang batinnya rapuh, pakai jubah kepanasan, gelisah, akhirnya lepas hanya gara-gara pakai jubah kepanasan. Padahal pakai baju juga, saya tanya, pakai baju juga pernah kepanasan? Iya, ya sudah, sama saja. Ya kalau kepanasan ya masuk di dalam, dilepas, toh mau ada amsa di dalam, pakai kipas, sudah selesai. Tetapi karena batin tidak sabar, bubar latihannya. Batin tidak sabar, bubar latihan. Hanya gara-gara panas pakai jubah, bubar latihan. Nah, maka 2 cara ini untuk mendapatkan kesabaran, bukan dengan berdoa, memohon kepada Buddha supaya diberi kesabaran. Tidak bisa. Buddha saja mendapatkan kesabaran itu berlatih selama 4 asankya 100.000 kalpa kehidupan. Berlatih untuk sabar menghadapi kondisi-kondisi yang menyerang indrianya dan mengganggu batinnya. Itu sampai beliau mampu kemudian duduk diserang oleh kelompok dewa yang memang tidak suka dengan panah. Beliau bisa memunculkan satu kondisi-kondisi yang kemudian menahan panah itu menjadi bunga. Dengan berbagai macam hal beliau diganggu, beliau mampu bertahan seimbang hingga mampu mencapai nirwana. Maka kesabaran ini
bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh ketika kita memahami bahwa ini adalah kualitas batin yang bisa kita latih. Dan di dalam latihan Dhamma, maka dikatakan kesabaran praktek tapa tertinggi untuk memulai melatih hal-hal apapun diawali dari ketahanan-ketahanan demikian. Ketika tidak tahan dalam menjaga dua pintu karma, juga tidak akan mampu menjaga moralitas. Tidak tahan menjaga batin untuk tenang, tidak mampu untuk damai tadi. Maka mulailah untuk melatih kesabaran, mulailah bertekad untuk menjaga moralitas agar dua pintu karma itu terjaga dengan baik. Karena dari sinilah mengawali kita untuk belajar memiliki kesabaran. Memiliki kesabaran. Prakteknya kapan? Tidak perlu menunggu Bante Aga mengadakan tabaja. Tidak perlu menunggu Bante Aga mengadakan retret. Di rumah dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa memulai latihan untuk membiasakan hidup sabar agar batin betul-betul damai. Ketika di rumah Anda sebagai orang tua mungkin mendengar banyak hal keributan anak-anak, coba untuk tidak memberikan reaksi langsung, tapi mendengar dulu, hanya mendengar saja. Melihat dulu, hanya melihat saja. Ketika batin tenang, baru Anda berucap, ada apa toh kok ribut? Tidak langsung diam. Bisa diam enggak? Menyuruh anaknya diam, sendiri teriak-teriak. Ingat, anak-anak itu bukan melakukan apa yang didengar, melakukan apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita menyuruh anak-anak untuk diam, kita sendiri teriak-teriak, anak tidak akan diam. Tapi coba ketika kita mulai belajar untuk melatih kesabaran dengan memiliki perilaku-perilaku yang baik, moralitas menjadi latihan kita. Oh, anak-anak ribut. Ketika kita mulai muncul ketidaksukaan, wajar. Ketidaktahanan ini wajar. Ketidakseimbangan batin ini wajar. Tidak perlu disalahkan. Cukup tahu dulu. Tapi jangan mengucapkan kata-kata apapun, diam. Lihat dulu. Baru ditanya, kenapa kok ribut? Kenapa kok rame? Ada apa? Dengarkan dulu dia ngomong. Oh, itu baru dikasih tahu. Anda mulai melatih dari hal-hal yang kecil seperti ini. Mulai melakukan sesuatu ketika ibu-ibu di rumah muncul rasa ketergesa-gesaannya untuk segera mungkin menyelesaikan masakan. Mulai ketika itu tahu batin tergesa-gesa, diam sejenak dulu. Karena kalau udah tergesa-gesa, yang rame bukan hanya batinnya, motong cabai pun bisa bunyi. Bukan hanya motong cabai bunyi, yang belakang nunggu makanan pun diomeli. Bubar semuanya. Masakan tidak enak, hubungan jadi rusak. Tetapi ketika muncul ketidaktergesa-gesaan, Anda menyadari Anda ingin melatih kesabaran ini, mulai Anda menjaga dua pintu karma. Tidak usah mengucapkan apapun, tidak usah melakukan apapun dulu, sejenak saja, 30 detik saja, berhenti dulu. Batin supaya damai, ajak dia memperhatikan napas. 30 detik saja kok, nggak mengurangi kegosongan saya kira. Berhenti 30 detik dulu. Oke, sudah tenang, baru lakukan lagi. Ini dilatih terus-menerus. Terus-menerus, setiap waktu, setiap saat dilakukan terus-menerus. Ada waktu pagi mulai duduk meditasi, bangun tidur, mau tidur,
5 menit, 10 menit saja untuk duduk diam. Ini mulai melatih batin untuk memiliki ketahanan, mulai melatih batin untuk seimbang, dan ini akan menjadi satu kebiasaan ketika batin nanti kontak dengan apapun melalui indera kita, akan menjadi kebiasaan. Bereaksinya tenang, bereaksinya tidak terburu-buru, tenang, bereaksinya tidak dengan kemarahan. Ini akan menjadi kebiasaan. Nah, ketika kita memiliki moralitas dan memiliki kualitas batin yang damai dari meditasi, sehingga kita sabar ini tadi, apa sih manfaat yang kemudian didapatkan? Sehingga Buddha pun memuji kesabaran. Ada 5 manfaat yang didapatkan bagi mereka orang-orang yang sabar. Yang pertama, mereka tidak memiliki musuh. Mereka disukai dan disenangi banyak orang. Orang-orang yang sabar akan disenangi dan disukai banyak orang, tidak memiliki banyak musuh. Ini adalah yang pertama yang akan dia dapatkan. Sehingga orang-orang sabar, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia tidak penuh dengan ketakutan, tidak penuh dengan ketakutan. Batinnya tidak diliputi ketakutan karena kesalahan, karena dia melakukan sesuatu itu selalu dengan hati-hati, sehingga dia tidak memiliki kesalahan. Orang yang sabar itu kan tenang, orang yang sabar itu damai batinnya, orang yang sabar itu sangat hati-hati. Maka dia kemanapun tidak punya musuh, dia disenangi banyak orang. Maka yang kedua, dia tidak memiliki dia kemanapun pergi tidak penuh dengan ketakutan, tidak ada penyesalan di dalam dirinya. Nah, maka tidak banyak kesalahan yang ia lakukan. Bahkan tidak ada kesalahan yang dia lakukan. Orang-orang yang memiliki ciri-ciri ini, dia tidak punya musuh, dia disenangi banyak orang, lalu dia sendiri tidak penuh dengan ketakutan dan penyesalan, dia sendiri tidak banyak kesalahan, batinnya tenang, batinnya tenang. Orang-orang yang memiliki batin tenang seperti ini menghadapi sesuatu penuh dengan damai. Demikian juga tidur pun bisa nyenyak, bisa tenang. Bahkan ini yang paling penting, menghadapi kematian dia pun tenang, karena sudah biasa batinnya damai. Batinnya damai, sudah terbiasa. Pintu-pintu karmanya itu terkendali. Menghadapi kematian tidak ada penyesalan, batinnya tenang. Menghadapi kematian dia tidak punya banyak kesalahan, batinnya tenang. Dia pun tidak punya ketakutan karena juga semua orang senang, semua orang cinta kepadanya, sayang kepadanya. Batin tenang menghadapi kematian. Nah, batin yang tenang menghadapi kematian ini mengkondisikan kelahiran di alam bahagia, bahkan di alam surga. Maka Buddha mengatakan, mereka yang memiliki kesabaran demikian, keyakinan yang kuat, batinnya sabar, dia menghadapi kematian tidak dalam kebingungan. Ketika dalam kehidupan ini dia tidak mencapai nirwana, dia akan terlahir di alam bahagia, di alam surga.
Tetapi jika dia memiliki kebajikan yang cukup, dia tahan menghadapi segala hal, baik itu yang muncul melalui kontak indrianya, sehingga dia mampu menjaga dua pintu karma dengan baik dalam moralitas. Lalu dia mampu menjaga ketenangan dan kedamaian menghadapi segala bentuk-bentuk pikiran yang muncul, hingga dia mampu mematahkan dan melenyapkan bibit-bibit karma yang menyebabkan dia lahir kembali. Dia mampu memotong kelahiran kembali. Ia mencapai nirwana. Ia mencapai nirwana. Maka kesabaran ini merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak sabar, apapun akan bubar. Ingat, orang-orang yang tidak sabar, apapun yang dilakukan tidak akan sukses. Semua akan bubar. Maka mari kita bersama-sama mulai melatih kesabaran ini dengan menjalankan moralitas sebagai satu landasan untuk melatih kesabaran. Lalu mulai ke dalam dengan melatih meditasi, melatih batin dalam meditasi untuk mendapatkan kualitas. Tidak hanya mengendalikan dalam kesabaran, tetapi mendapatkan kualitas kesabaran, sehingga kita memiliki rentan waktu, rentan kekuatan yang panjang batin kita dalam merespon sesuatu. Artinya memiliki kualitas kesabaran yang lebih meningkat lagi. Karena orang yang hidup sabar selalu dalam kesuksesan, selalu dalam keselamatan, selalu dalam kebahagiaan, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan mendatang. Bahkan ini mengkondisikan hal-hal baik untuk mencapai nirwana. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sebagai satu pengetahuan dan gambaran mengenai hidup sabar, batin damai. Ya, mari kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan aspirasi dan pelimpahan jasa. Kita bangkitkan kebahagiaan dari pengetahuan dan praktek dharma serta moralitas yang kita lakukan. Mari kita lakukan aspirasi dan pelimpahan jasa. Ikuti yang saya ucapkan sebagai bimbingan dalam aspirasi dan pelimpahan jasa. Dengan kebajikan ini, semoga mengkondisikan kebahagiaan dan kesejahteraan hingga tercapainya nirwana. Saya berbagi berkah kebajikan ini kepada kedua orang tua, guru, saudara, sahabat, semua mendiang, semua dewa, dan semua makhluk. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.